Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So langsung saja kita simak. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go. Para pendukung fanatik timnas Indonesia telah menjolimi saya. Apa ngene iki ya sing dia Masa sih? playing victim iki ya. Iya. Oke Pak D, nek kono peci merah aku peci saugel ya. Saya juga ingin mempertegas klarifikasi ini sampean gitu loh. Kalau klarifikasi ini sampean itu kan menurut peci saugel iki tidak pada titik poinnya gitu loh. Betul. Sampai hanya fokus kepada Pembenaran diri. apa namanya kesalahan. Apa salah saya gitu loh ya. Lu sing nyalahno sampean iku lho sapa? Tidak ada yang menyalahkan kok. Mas aku dhewe yo gak nyalahno kok. Wong cangkem-cangkemmu dhewe, HP-HPmu dhewe, ndelok TV ya TV-TVmu dhewe, sapa sing nyalahno? Tidak ada yang menyalahkan gitu. Cuman dalam video iki titik poinnya, titik permasalahannya itu adalah nduk nggone ngesote gitu loh. Sing sampean maksud nek Indonesia iso menang melawan Arab, sampean Arab ngesot, iku klarifikasiin gitu loh. Nek sampean anjene merasa nduk nggone ati iku mang wajib ngesot mergo telah berjanji, Ya harus ditepati kan begitu sebenarnya. Berarti kan telah berjanji ya. Iyo ngesoto. Iya harus ditepati itu. Kan sudah janji. Melakukan ngesot. Yo klarifikasi yo apa sebabnya aku kok gak ngesot. Nah aku wis seru jawabane gitu loh. Soalnya pasti kok buahane nek enek sing menuntut kongkon ngesot jawab lho apa aku janji karo sampean. Yang janji siapa, yang tidak tepati siapa, kau bilang disolimi. Itu benar atau salah itu? Apa salah saya? Apa salah? Apa salah saya? Apa salah peci merah kan begitu? Ngomong apa iki? Tuwek, wayahe ngomong putu ya cek ngomongi HP. Ngomongnya ra genah-genah. Cek takon, salahmu apa? Salahmu ki kowe ra koncoan karo Amin Rais. Soale lek tak delok-delokne awakmu karo Amin Rais iki padha ae. Padha ngemprus lho. Dhisik Tidak tepati janji dia itu. arep engklek Solo Jakarta yo ndi, nyatane yo Begabrus. Kodho karo kowe sing jenenge arek ngesot malah gur ngoceh mambu tok. Neng rawa babat-babat galeng ngono, ora sagur TikTok. Iya harus ditepati. Kalau ditepati saya akui gentleman itu peci merah itu. Info bapak pakai peci merah Jo, langesot sampai mana dia Jo? Ayo, orang Indonesia ini lucu-lucu dah. Ada bapak-bapak pakai peci merah, dia buat nazar kalau Indonesia lawan Arab itu kalah, dia nak ngesot ke Madura. Lucu nih kan? Nah sekarang Indonesia menang 2-0. Ada yang tahu nggak posisi bapak nilai sampai mana ngesotnya? Pengen aku temuin, aku kasih obat merah, kesian Jo. Kakinya pasti beset-beset. Sekalian aku kasih salam olahraga. Dia ngomong gini, woi STY, kalau kau butuh pendapat aku tentang line up, kau bisa kontak aku. Ya ampun, kau ini siapa Jo? Kau tuh ngomong gitu sama be macam tukang bangunan ngajarin arsitek bangun rumah. Atau sama kayak tukang ojek ngajarin Valentino Rossi naik motor. Lucu-lucu nih kan orang Indonesia nih. Jangan cepat mati lah orang macam ini nih. Nggak kata hiburan lagi kayak gitu aja. Tapi aku ngomong gini bukan berarti aku nak ngerendahin tukang bangunan ataupun tukang ojek. Tidak ya, ini cuman ibaratnya baik. Tolong lanjut infoin akun bapak nih, mana tahu kamu ada yang tahu. Nah dia kan selalu kritik STY itu. STY, Timnas Indonesia. Jadi kalau dia tepati dia punya janji untuk ngesot, saya pikir dia salah satu netizen yang berani mengkritik Timnas ketika kritikannya itu dibantah dan akhirnya dia salah. Dia harus berani untuk ngesot seperti janjinya dia. Tapi kalau dia tidak berani, ya
dia pengecut. Sama saja dengan ya pengamat-pengamat yang lain yang hanya bisa berbicara besar tapi tidak punya bukti apa-apa untuk timnas Indonesia. Bang udah lihat peci merah ngesot, udah biarin aja dia mau ngesot atau enggak, biarin aja. Ini surat terbuka untuk si peci merah. Peci merah ini kan, emang dia mah kocak. Bukan yang Hah? itu. Bukan. Bukan Yang mana? Andre. Tapi gue curiga si peci merahnya si dia nih. Cuma dia lagi pakai filter tua aja, biar nggak ketahuan. Jadi untuk yang belum tahu, si peci merah ini adalah seorang yang bisa nyetrum ya, aki. Tapi akinya double, jadi aki-aki. Dia bikin konten kemudian viral. Beliau bilang katanya kalau Indonesia menang lawan Arab Saudi, beliau mau ngesot, katanya begitu. Tapi setelah Indonesia menang, janjinya nggak ditepatin. Bukannya ngesot, malah joget sakbor. Ya mungkin setelah viral dia dapat endorsan jadi promotor judai. Ya mungkin dia bikin konten itu biar viral, biar followernya naik. Tapi kenyataannya followernya tetap, hujatannya yang naik. Udah, beliau orang tua nggak usah dihujat. Iya betul. Tuan aja, nggak masalah. Kalau untuk Simbah yang peci merah, kalau mau tetap nyinyir ke STY atau Pak Erik, silahkan aja, nggak apa-apa. Karena belum ada pandit songong tapi tua. Jadi biar bervariasi, yang muda ada, yang dewasa ada, yang setengah baya ada, yang uzur juga ada. Jadi itulah teman-teman, maksudnya dengan adanya pemain timnas naturalisasi, diaspora, keturunan. Ini banyak sekali yang suka dengan timnas, ada juga yang tidak suka teman-teman. Bukan tidak suka, tapi lebih kepada mengkritik. Kenapa lebih banyak pemain diaspora? Kok STY kalah terus begitu? Nah mungkin mereka itu berharap kalau waktu lawan Arab Saudi, Indonesia itu kalah begitu. Karena memang ekspektasi banyak orang seperti itu. Apalagi mungkin yang taruhan-taruhan ya kan, sudah mengharapkan Indonesia kalah. Tapi ujung-ujungnya kebantai itu Arab Saudi. Ya uangnya kan tidak dapat begitu, ruginya dapat. Ya mereka akhirnya mengkritik dan ya kita tahulah maksudnya mereka tidak mengkritik pada dasarnya begitu. Dan yang lucunya ada aki-aki pakai peci merah, itu dia bilang kalau Indonesia menang dia akan ngesot sampai Madura. Dan sampai detik ini dia mungkin salah satu netizen atau aki-aki atau bapak-bapak atau opa-opa atau kakek-kakek yang paling dicari oleh netizen Indonesia. Nah kenapa dia dicari? Karena benar tidak dia tepati dia punya janji gitu. Apakah dia akan ngesot sampai ke Madura atau justru hanya gedabres kata orang sana. Kalau timnas bisa menang lawan Arab Nah ini Saudi, teman-teman. aku akan ngesot sampai Madura. Salam Pak. Kita dengar dulu dia punya narasinya seperti apa supaya kita jangan salah kaprah begitu dengan narasinya dia. Kita dengar dulu kata by kata seperti apa. Ayo kita simak teman-teman. Pancasila. Hmm. Kalau besok timnas Indonesia bisa menang melawan Arab Saudi, saya akan ngesot sampai Madura. Nah, itu kan bicaranya dia itu, narasinya dia yang bilang kalau Indonesia menang lawan Arab Saudi dia akan ngesot sampai Madura. Oke, kita lanjut. Ya. Aha. Kenapa saya bilang begitu? Mhm. Yang pertama adalah ketidakkonsistenan, ketidakpastian dari pelatih timnas Indonesia sendiri, yaitu Sintayong. Berkali-kali berulang-ulang Sintayong ini selalu blunder. Oke. Selalu melakukan percobaan-percobaan yang nggak bermutu, alias Iya. ya, akhirnya merugikan timnas Indonesia yang seharusnya saat ini timnas ada di peringkat ketiga. Malah sekarang di juru kunci. Ya, makanya saya rasa besok timnas Indonesia sulit menang melawan Arab Saudi. Satu, pelatihnya seperti itu. Yang kedua, kondisi para pemain juga saat ini tidak menguntungkan. Para pemain belakang itu Jordi Amat, Kevin Dick dan Bukan Kevin Dick, Kevin dari ICK itu Maki itu. Dix, bukan Dick. Gimana sih? Guys, absen, nggak bisa main. Sedangkan lini pertahanan ini sangat penting. Ya, catat. Ya, oke. Oke, mari kita bahas pelan-pelan. Jadi, dia itu mau supaya Indonesia menang sebenarnya.
Tapi berhubung kita kalah beruntun dari Cina dan dari Jepang, akhirnya dia itu yakin sekali begitu kalau Arab Saudi akan mengalahkan Indonesia. Dia punya pertimbangan sendiri loh teman-teman, si peci merah ini, si bapak-bapak ini. Dia bilang kalau STY itu merubah-rubah formasi yang akhirnya blunder. Oke, mungkin itu benar ketika lawan Cina. Semua orang mengkritik STY dan dia harus membayar mahal kekalahan itu. Lawan Jepang, oke, kita mungkin tidak bisa mengkritik karena kita kalah semua kualitas ya. Belajar dari dua pengalaman itu, jadi bapak-bapak ini menganggap bahwa Indonesia sulit menang lawan Arab Saudi. Kemudian dia juga menganggap Indonesia sebenarnya tidak bisa menang lawan Arab Saudi karena ada kemungkinan lain. Apa itu? Max Hilgers, Kevin Dix itu cedera dan tidak bisa membela timnas. Nah, itu dia punya alasan kenapa dia bilang Indonesia itu tidak akan menang lawan Arab Saudi. Nah, kalau Indonesia menang lawan Arab Saudi, dia akan ngesot sampai ke Madura. Dan hasilnya seperti apa, kita tidak tahu karena belum ada video viralnya lagi. Semoga saja dia menepati janjinya dia, jangan hanya sekedar ngomong-ngomong. Kalau mau ngesot sampai ke Madura, kan begitu. Jadi akhirnya kita semua tahu kalau Arab Saudi itu dibantai di kandangnya kita. Akhirnya dia punya prediksi ini salah gitu. Kan dia prediksi dia maunya itu kan Arab Saudi menang gitu. Tapi akhirnya Arab Saudi kalah dan ya dia paling dicari ini sama netizen Indonesia begitu teman-teman. Jadi ya ayolah. Maksudnya kalau kita buat narasi, maksudnya kalau kita menantang STY segala macam soal timnas, saya pikir bijak-bijak lah. Mungkin buat seru-seruan untuk asik-asik, saya pikir ya tidak apa-apa lah. Tapi kalau sudah challenge seperti ini untuk ngesot sampai ke Madura, saya pikir harus ditepati supaya apa? Diakui sama masyarakat Indonesia. Salam Pancasila. Video saya yang kemarin tentang saya akan ngesot. Kalau timnas Indonesia menang lawan Arab Saudi, ternyata jadi viral. Terus? Ya. Nah, terus banyak. Oh, ini dia klarifikasi ceritanya nih. Dia klarifikasi nih. Yang komen macam-macam. Ya, saya dibully habis-habisan. Iya. Terus ada juga yang inbox, ada yang WA. Saya harus bikin video klarifikasi. Terus? Ini video klarifikasi saya. Oke, mari kita dengar. Saya mengklarifikasi. Apa salah saya? Apa salah? Itu bukan klarifikasi, tapi pertanyaan ke netizen. Dengan video itu, coba kalian komen. Tunjukkan kesalahan saya. Ya. Justru kalian para netizen kok ngamuk? Lah kok ngamuk, Pak? Kok ngamuk? Fanatik timnas Indonesia telah menjolimi saya. Hah? Menzolimi? Iya kan? Rasa dijolimi. Oh, dia rasa dizolimi. Saya nggak takut. Tapi keluarga saya jadi takut. Oh, karena keluarganya takut. Sekarang keluarganya takut gara-gara apa gitu? Akhirnya saya harus membuat dan menjelaskan kepada keluarga saya, jangan takut. Kenapa saya nggak takut? Karena apa salah saya? Kenapa saya tidak takut? Karena apa salah saya? Bukan klarifikasi itu namanya. Gimana sih? Coba, ada yang tahu apa salah saya? Pintar dia ini. Dia pintar bikin jengkel sebenarnya. Dia pintar bikin jengkel teman-teman. Dia mungkin mau klarifikasi tapi tujuannya bukan klarifikasi ini. Dia bikin tambah jengkel netizen gitu. Dia bilang apa salah saya? Dia merasa dizolimi oleh netizen gitu. Padahal kalau kita nonton tadi video sebelumnya, yang video sebelum ini, dia bilang kan kalau seandainya Indonesia menang lawan Arab Saudi, dia akan ngesot sampai ke Madura. Nah, statement dia itu yang membuat netizen tagih, mana nih janjinya? Karena Indonesia menang ini, kau harus ngesot ini. Tapi di sini klarifikasinya sebenarnya bukan klarifikasi. Dia bertanya, apa salah saya? Baru kita lihat komen dulu, pasti seru-seru ini komennya.
Nah ini dia komen di sini, dia kasih pin. Aku pastikan tepati janjiku karena aku sang Pancasila. Tunggu ya. Komennya seperti apa? Saya mensupport sampean Pak dan saya tunggu di Madura. Iya, ayo tunggu di Madura. Tepati janji peci merah. Oke, siap. Kalau lawan Jepang menang, apa yang dilakukan Pak? Udahlah, tunaikan asarmu. Iya, tunaikan saja. Ngesot. Itu seru itu. Apa lagi nih? Nggak salah, cuma mulutnya aja yang keliru. Iya, dia tidak salah, cuma mulutnya mungkin itu ya. Itu apa ya? Orang sini bilang dia punya mulut itu kalutung itu. Kalutung. Jangan ada lagi yang komentar atau like videonya ya. Kalau bisa di-unfollow ya, biar makin sepi ini orang. Cuma gede bacot doang soalnya. Santai, dia aki-aki yang tidak perlu dimarah-marahi. Salam Pancasila. Nah ini lagi kita dengar terus teman-teman. Jadi ini video reaction khusus untuk dia. Peci merah tepati janji ngesot. Ayo coba kita dengar. Video klarifikasi saya yang pertama sudah saya buat. Itu mah bukan klarifikasi Pak, itu pertanyaan lagi ke netizen. Semoga ini bukan pertanyaan ini. Yang meragukan bahwa saya akan menepati janji saya ngesot sampai Madura. Ya. Banyak netizen yang berkomentar saya ingkar janji. Oh tidak, saya manusia Pancasilais. Saya sang Pancasila, pasti menepati janji. Akan saya buktikan. Oke. Ya. Tapi hajat besar ini tentunya tidak bisa dilakukan asal-asalan. Ya dong. Alasan lagi. Saya sudah ngesot, ada beberapa netizen yang nggak lihat, suruh ngesot lagi, ya kan? Nah, supaya jangan begitu nanti live sambil live itu. Nanti pasti netizen pasti apa itu bikin rekam layar itu pasti. Live saja tidak apa-apa, ya kan? Tekor. Ya, makanya saya akan ngesot, saya baru bikin perencanaannya. Ya. Lama Pak, lama. Kalau masih perencanaan segala macam itu lama. Ayo Pak, ngesot Pak. Yang pertama yang akan saya lakukan adalah saya latihan ngesot dulu. Ya. Ngesot pakai latihan. Belajar saja sama suster ngesot. Saya latihan ngesot dulu. Ya, karena ada beberapa tipe ngesot. Alasannya banyak Pak. Di samping kiri. Nah, itu tipe pertama. Tipe kedua, kaki di samping kanan. Iya. Ya, ada juga tipe kaki di depan. Malah ada netizen minta saya ngesot kaki di kepala. Kaki di belakang. Oh, kaki di belakang. Nah, ini harus dikelirkan dulu, disepakati dulu semuanya. Ya, ayo teman-teman, kalian sepakat dia ngesotnya gaya apa ini? Kaki di kepala, kaki di belakang, kaki di kiri atau kaki di kanan ini? Kita harus sepakat ini. Kalau menurut saya lebih baik dia di kaki di kepala sambil ngesot ini. Pasti akan menepati janji. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana mekanisme ngesotnya? Yang pertama tentang. Nah ini lucu dia ini, bagus dia ini. Dia mau ngesot tapi dia harus pakai mekanisme, pakai rules. Ada aturan-aturannya dia ini. Keren, dia yang bikin, dia yang buat aturannya begitu. Kita hanya menyaksikan. Latihan. Ya, yang kedua mekanisme ngesot. Ya, apakah harus live video? Harus. Cukup video saja. Nah, ini harus disepakati bersama. Semakin saya nonton videonya, ini macamnya dia hanya meminta supaya netizen itu untuk ya mengerti sama dia gitu. Tapi sebenarnya dia tidak ada klarifikasi ini. Yang pertama dia sudah tanya-tanya, sekarang dia mau kita tentukan dulu rulesnya seperti apa gitu. Apakah dia harus ngesot pakai kakinya ke kiri, ke kanan, gayanya ya harus seperti apa. Tapi menurut saya begini loh, supaya keren maksudnya, supaya bisa dipercaya gitu loh, harus ditepati janjinya. Kalau tidak ditepati ya percuma gitu. Kita mau kritik STY bagaimanapun, kritik pemain timnas bagaimanapun, kritik Erick Thohir sebagaimanapun, saya pikir tidak akan dipercaya lagi sama netizen. Karena kayak begini aja tidak tepati janji, mau bagaimana masyarakat mau percaya, iya kan?
Tapi tidak apa-apa, ini kita anggap saja seru-seruan, ya happy-happy saja. Berhubung kita punya euforia nanti mungkin sampai Desember, sampai Piala AFF. Apalagi kalau timnas kita bisa juara Piala AFF, saya pikir itu lebih keren lagi. Jadi ya, biarkan saja Pak PC Merah bereksperimen dengan ngesot-ngesotnya dia. Kita tetap dukung timnas dengan sepenuh hati. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.